Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ibu Ranti. Hari ini kita akan belajar tentang memahami teks eksposisi. Eksposisi ini adalah bagian dari karangan ya, atau berupa paragraf ya. Ada teks deskripsi, persuasi, eksposisi, argumentasi, dan sebagainya. Nah, sebelum kita memahami teks eksposisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks eksposisi. Nah, eksposisi yaitu karangan yang ditulis dengan maksud untuk memperjelas suatu pembahasan yang dipaparkan oleh penulis. Nah, sejalan menurut Goris Keraf, eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Nah, wacana ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulis yang singkat, logis, akurat, informatif, objektif, dan padat. Ada beberapa jenis paragraf eksposisi, yaitu 1. Eksposisi berita adalah karangan yang berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan pada surat kabar. Yang kedua, eksposisi ilustrasi adalah karangan yang pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide, mengilustrasikan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan sifat. Biasanya menggunakan frase penghubung seperti ilustrasi berikut ini dapat diilustrasikan seperti, bagaikan. Tiga, eksposisi proses adalah karangan yang sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan atau cara-cara tertentu. 4. Eksposisi perbandingan adalah karangan yang dibuat penulis untuk mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal lain. 5. Eksposisi pertentangan adalah karangan yang berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Frase penghubung yang biasa digunakan adalah akan tetapi, meskipun, begitu, dan sebaliknya. Selanjutnya, eksposisi definisi adalah karangan yang memfokuskan pada karakteristik sesuatu yang diterangkan. 7. Eksposisi analisis adalah karangan yang memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi subbagian. Kemudian, masing-masing dikembangkan secara berurutan. 8. Eksposisi klasifikasi adalah karangan yang membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam kategori. Berikut struktur teks eksposisi. Nah, di dalam eksposisi ada 3 struktur. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, 2 argumentasi, 3 penegasan ulang. Di mana struktur ini harus terstruktur ya. Artinya, tesis pada paragraf pertama, argumentasi pasti di tengah, dan penegasan ulang di bagian terakhir. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Ketiga ini adalah komponen dari struktur teks eksposisi.
Berbicara tentang argumentasi tidak terlepas dari fakta dan opini. Nah, argumen merupakan pendapat ya yang didukung oleh fakta-fakta yang ada. Nah, berikut ditampilkan fakta dan opini dalam eksposisi. Fakta memiliki data yang akurat, bersifat objektif dan benar-benar terjadi. Opini bersifat subjektif dan biasanya disertai pendapat, merupakan pikiran atau pendapat seseorang atau kelompok. Nah, inilah yang membedakan antara fakta dan opini dalam teks eksposisi. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan karangan eksposisi. Sebelum kalian menulis teks eksposisi, terlebih dahulu kalian pilih jenis teks eksposisi yang ingin kalian buat. Misalnya, bisa eksposisi berita, eksposisi ilustrasi, proses, dan lain sebagainya, seperti yang telah dijelaskan. Nah, adapun langkah-langkah pertamanya, 1. Menentukan tema paparan. Nah, tema itu adalah gagasan pokok yang ingin kalian paparkan atau yang ingin kalian angkat. 2. Menentukan tujuan karangan. Setelah kita menentukan topik yang akan dipaparkan nanti, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman pembaca. 3. Memilih data yang sesuai dengan tema. 4. Membuat kerangka karangan sebelum pembuatan karangan eksposisi. Terlebih dahulu, kita membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan. Nah, itulah beberapa keterangan mengenai karangan eksposisi atau teks eksposisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.